Itu, Sasi sudah datang. Raja tidak ada di kamarnya, tapi mobil Raja ada di luar. Aku mencarinya di seluruh istana, tapi tidak ketemu. Tidak, Rani. Jangan khawatir. Raja pasti ada di sekitar sini. Dia akan kembali. Pernikahan macam apa ini? Setiap ritual yang dilakukan pasti ada dramanya. Dovi, dimanapun kau berada, tetaplah di sana. Kau telah berbohong. Kau berbohong lagi, Bibi. Kau berbohong kepadaku. Aku tidak berbohong. Aku mengatakan yang sebenarnya. Ibu Suri, dengan bantuan ayahmu, Raja Kaal, Rana Indrava dan Singdev dibunuh. Waktu itu, entah bagaimana, Ibu Ratu, Lakan, dan Ratu Gayatri melarikan diri. Dan saat itu, Ratu Gayatri sedang hamil. Dan setelah kelahiran putrinya, dia kembali untuk membalaskan dendamnya pada ayahmu, Raja Kaal. Lalu Ibu Suri telah membunuhnya. Aku mengatakan yang sebenarnya. Sejauh ini kami berpikir Ibu Ratu dan cucunya sudah meninggal. Tapi ternyata itu tidak benar. Dugaan kami salah. Ketika Ibu Ratu mengetahui bahwa Lakan masih hidup, lalu dia membunuhnya. Tapi entah bagaimana, Ibu Ratu dan Rani melarikan diri dari sana. Penyihir? Oh, iblis itu adalah ayahmu ya? Katakan di mana? Nenek, Di mana penyihir dan Nenek, iblis itu? Aku bukan pelayan, tetapi Rani Gayatri. Ratu Gayatri Devi dari Amerkot. Dia adalah seorang pemberani. Dia tinggal di sana ini. Biarkan Yang Mulia. Dan cintaku tetap hidup. Rani! Rani! Yang Mulia, ada sesuatu yang aneh. Kemarilah. Ada apa lagi sekarang? Kemana perginya Raja? Kita harus menemukannya sekarang. Raja, dia ada di sana. Ya, di sana. Aku akan berurusan denganmu nanti. Bagaimana aku akan mengatakan yang sebenarnya? Bagaimana aku bisa menikah dengan Rani? Raja. Raja. Jangan sentuh aku! Tangan kalian penuh dengan darah. Jika kalian menyentuhku, maka aku akan ternoda karenanya. Kalian adalah pembunuh! Kalian pembunuh! Waktu yang baik sudah semakin terbuang. Dan api yang menakutkan itu sudah padam.
Ini sangat tidak baik. Tidak, pendeta. Tidak ada hal buruk yang akan terjadi hari ini. Raja telah berjanji kepadaku. Dia pasti akan menikahiku. Dan Raja tidak pernah membuat janji yang palsu. Nyalakan apinya, dan dia akan segera datang. Aku akan mencarinya. Ibu Ratu Ambika, kau mau kemana? Kau tidak boleh pergi. Karena tidak ada para tetua dari keluarga kita. Orang-orang sudah bergosip tentang kita. Kalau kau pergi, mereka akan bergosip lebih banyak lagi. Tolong tunggulah di sini. Ya, dia benar, Ibu. Tunggulah di sini. Biar aku yang akan mencari raja. Orang tua itu gila, tapi kau kan tidak. Bagaimana kau bisa percaya padanya? Hah? Hah? Hentikan semua ini. Kau sudah tahu, seperti halnya aku. Kalian sudah sadar itu. Bahwa dia bukanlah wanita kita. Melainkan ibu ratu dari Amerkot, Priamvada Singdeo. Nyawa putranya, Indravadan Singdeo, telah kalian habisi. Kau telah membunuhnya dengan tanganmu, ayah. Menantu perempuannya, yaitu Ratu Gayatri, Ratu Amerkot, telah dibunuh olehmu, oleh kau sendiri, Nenek. Dan tepat di hadapanku, berdiri dua orang pembunuh. Jangan bunuh ayahku! Biasanya orang menggunakan senjata sebagai perisai. Tapi kau menggunakan anak yang tidak bersalah sebagai perisaimu. Lalu kau meyakinkan aku bahwa itu hanyalah mimpi. Iya kan? Aku tidak percaya ini, ayah. Ayah telah melakukan hal seperti itu. Hebat, ayah, hebat! Dan kau, nenekku, Ibu Suri, aku menghormatimu lebih dari ibuku sendiri. Tapi kau telah membuktikan bahwa kau adalah seorang penyihir berjubah seorang dewi yang memalukan. Ada sesuatu yang aneh. Sudah pasti ada yang aneh. Kenapa lagi mempelai pria bisa pergi seperti itu? Kalau begitu aku akan pergi mencari Raja Baja. Apa? Kenapa kau yang pergi? Jika kau pergi, orang pasti akan bergosip. Sudah duduk. Jivan kan sedang mencarinya. Kau masih belum puas dengan membunuh ayahnya Rani. Jadi kau membunuh Lakan dan membuat Rani menjadi yatim piatu untuk kedua kalinya. Ahli waris yang sah untuk istana ini tinggal di sini seperti pembantu karena perbuatan nenek. Nenek sungguh memalukan. Nenek tidak hanya membunuh orang tua Rani, tapi juga membunuh masa kecilnya yang bahagia. Nenek telah membunuh harapan Ibu Ratu. Bahkan kalian berdua juga membunuh aku juga sejak lama. Sekarang kalian berdua akan membayar semua kesalahan yang telah kalian lakukan sejak dulu. Nenek, aku merasa sangat takut, Nek. Raja tidak boleh mengingkari janjinya. Aku akan pergi mencarinya. Apakah pernikahannya dibatalkan? Bagaimana bisa kau mengatakan itu? Pernikahan ini akan terjadi. Dan Raja harus memenuhi ritual. Dan dia sudah berjanji. Aku akan segera membawanya. Nenek, aku akan membawa Raja Baja. Aku akan pergi mencarinya. Gayatri, kau mau kemana?
Kau tidak boleh meninggalkan pelaminan. Sangat tidak baik kalau mempelai wanita pergi. Jadi kau tidak boleh pergi. Tidak, aku harus pergi mencari raja. Satu api sudah padam, tapi sepertinya aku harus menyalakan api yang lain. Ya Tuhan, gadis itu tidak tahu malu ya. Dia masih saja tetap ingin menikah. Raja, apa yang kami lakukan bukanlah dosa. Itu adalah perang. Dan itu masa yang berbeda. Pada masa itu orang menggunakan pedang untuk perlindungan mereka sendiri dan juga untuk membunuh para musuh. Pada masa itu, sangat tercela bagi seorang raja untuk menjadi lemah. Sementara yang mulia melakukan dosa itu. Jadi aku hanya menghukumnya karena dosa itu. Aku dulu percaya bahwa kau adalah orang yang jahat. Tapi ternyata kau bukanlah manusia. Jika memang kau manusia, setidaknya kau akan merasa malu atas perbuatanmu. Kau memanglah bukan manusia, tapi binatang yang membunuh hanya untuk kesenangan saja. Daripada menjadi anakmu, aku lebih baik mati saja pada malam itu. Dan sebagai seorang anak dari seorang ayah, aku benar-benar merasa malu. Sebelum kau mengatakan itu padaku, mengapa nenekmu dan ayahmu melakukannya? Setelah semua kebenaran lebih berbahaya daripada dusta, dan kau hanya tahu setengah dari itu. Kau tidak tahu apa yang telah dilakukan Ibu Ratu padaku sejak pertama kali dia menikah dalam keluarga ini. Dia tidak pernah menghormatiku sebagai ibu mertuanya sedikit pun. Dia selalu menganggapku sebagai orang luar. Dia selalu saja menghinaku. Aku selalu terima apa yang selalu dia katakan padaku. Aku bertahan. Tapi ketika dia menobatkan anak perampok itu, Aku sudah merasa tidak kuat lagi melihat semua kejadian itu. Aku tidak kuat lagi. Ya Raja, Lakan bukan putra Ibu Ratu. Begitu juga Yang Mulia. Lakan sudah seperti anakku sendiri. Tapi dia bukan anak kandungku. Yang Mulia juga bukan anak kandungku. Tipu daya yang datang kepadaku. Aku telah menanggung semua penghinaan itu. Tapi aku tidak tahan saat Amerkot dicurangi. Tidak akan pernah. Apa yang kulakukan bukanlah suatu pembunuhan, tapi suatu keadilan. Keadilan untukmu dan juga masa depanmu. Ayahmu, Raja Kaal, memenuhi tugasnya sebagai seorang putra. Demi kebanggaan tahta Amerkot, dia menumpahkan darah. Bagaimana aku bisa diam saja melihat putranya menjadi seorang gelandangan? Tidak. Oleh sebab itu aku menobatkan Kaal daripada anakku sendiri, Chandrava dan Singdev. Aku mengangkat Kaal menjadi raja. Aku tahu aku mengorbankan Yang Mulia. Tapi bukan untukku sendiri, tapi untuk Amerkot. Aku ingin sebuah kerajaan menjadi kuat. Maka kerajaan itu harus dikuasai oleh singa dan bukan orang suci. Jika memang nenek membenci orang tua Rani, lalu mengapa nenek setuju dengan perjodohan yang dilakukan saat ini?
Ini untukmu, Raja. Aku tidak akan berbohong lagi. Ketika aku melihat Ibu Ratu setelah hilang bertahun-tahun, yang pertama kupikirkan adalah untuk menyingkirkan 2 daun terakhir dari pohon keluarga yang telah kuhancurkan. Tapi aku tidak melakukan itu, Raja. Kalau aku lakukan, maka kau akan hancur. Aku tidak bisa hidup dengan daun itu, tapi tidak tanpamu, Raja. Kau tidak boleh masuk. Lepaskan. Aku sudah bilang padamu. Kau tidak boleh masuk. Memangnya kenapa aku tidak boleh masuk? Aku akan katakan yang sebenarnya pada Rani. Maaf. Setelah melakukan kesalahan besar, aku harus lakukan sesuatu untuk Ibu Suri. Agar dia tidak marah. Kau bahkan tidak pernah melakukan apapun untuk kebahagiaanku. Bagaimana aku bisa percaya kalau kau akan bisa menerima Rani sebagai istriku demi kebahagiaanku? Apakah aku bisa meminta bukti dari hati nuranimu itu? Jadi kau ingin bukti? Ini buktinya. 2 tiket ke Amerika. Ini. Kau baca. Itu buktinya. Dan ini adalah bukti pembayaran rumah sakit jiwa terbaik di Amerika, di mana Rasmata dirawat di situ. Kau baca. Jika Rasmata menjadi lebih baik, maka dia akan menjadi masalah besar kita. Tapi aku tetap akan melakukan semua ini hanya untukmu, untuk kebahagiaanmu. Aku rela melupakan semuanya demi dirimu. Tapi pertanyaannya, apakah kau rela melupakan masa lalu untukku? Raja! 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 Jika kau berpikir kau bisa membodohi aku lagi seperti dulu, maka kau salah. Aku sudah tahu siapa kau sebenarnya. Raja! Raja! Aku akan mengatakan yang sebenarnya pada Rani. Apa yang kau pikirkan? Apa kau pikir Rani akan menikahimu setelah mengetahui semuanya? Apa yang akan kau katakan padanya? Kau putra dari pria yang telah membunuh orang tuanya. Dan aku tahu, kau benar-benar mencintai Rani. Tapi setelah mengetahui semuanya, dia akan meninggalkanmu selamanya. Itu pasti. Sekarang keputusan ada di tanganmu. Pilih salah satu dari keduanya. Yang sebenarnya atau Rani. Dengan mengatakan yang sebenarnya pada Rani, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Jika kau menikahinya, dia akan dapat semuanya. Semua kekayaan ini. Rani akan kembali menjadi ratu di Amerkot ini. Dia akan mendapatkan kembali semua miliknya. Lanjutkan perjodohan ini, Raja. Hubungan tidak akan bisa dibangun jika didasari pada sebuah kebohongan.
Raja! Ibu baik-baik saja? Apa yang terjadi? Ibu baik-baik saja. Ibu hanya terbentur. Kau jangan khawatirkan ibu. Pergilah, sana cari raja. Cepat pergilah. Iya. Raja! Raja anakku, kau jangan lakukan ini pada Rani. Jangan membatalkan pernikahan ini. Jika kau meninggalkannya, dia tidak akan bisa hidup. Aku tahu bahwa aku telah membuatmu malu, Raja. Tapi jangan menghukum cucuku atas semua kesalahanku. Aku memohon untuk kebahagiaan cucuku Rani. Tidak, Nenek. Orang tua seharusnya hanya memberi berkat saja. Ada sesuatu yang harus kusampaikan pada Rani. Ada yang mau kukatakan. Sesuatu yang... Katakan apa? Raja. Mungkin juga bukan karena wanita tua gila itu. Tapi kehidupan pengantin wanita sudah hancur. Raja, lihat aku. Tolong katakan. Apa yang harus kukatakan pada Rani? Apa ada lagi yang lebih penting daripada menghabiskan hidupmu bersamanya? Raja! Rani! Raja! Kau mau pergi kemana? Apa kau tahu betapa takutnya aku? Kenapa kau melakukan ini? Rani, ada sesuatu yang mau kusampaikan padamu. Ada apa ini, Raja? Ikutlah denganku sekarang. Raja, beritahu aku. Raja, ceritakan apa yang terjadi. Raja, tolong katakan ada apa. Raja. Raja. Kenapa kau ragu untuk bicara denganku? Katakan, Raja. Apa yang sebenarnya terjadi? Kau adalah keluargaku. Dan akulah keluargamu. Kau harus ingat itu. Aku mencintaimu, Raja. Aku juga mencintaimu, Rani. Walau aku harus menunggumu meski kau tidak kunjung tiba. Aku tetap menunggumu. Aku berjanji padamu. Apapun yang terjadi, aku akan tetap menikah denganmu. Raja dan Rani menjadi satu untuk selamanya. Maafkan aku, Rani. Aku tahu kau telah menungguku terlalu lama. Aku tidak akan menyanyiakan waktumu lagi sekarang. Kau dan nenekmu telah mengalami banyak masalah karena aku dan keluargaku. Aku tidak bisa menghilangkan rasa sakit itu. Tidak akan pernah bisa. Aku berjanji bahwa mulai hari ini,
Aku tidak akan membiarkan seorang pun menyakiti dirimu. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan menghadapi semua masalah yang menimpamu. Aku akan menjadi pasangan hidupmu. Aku akan selalu menjagamu. Ayo Rani, kita laksanakan upacaranya. Kita akan menikah sekarang. Di mana simpul sucinya? Bapak Pendeta, simpulnya terbakar. Terbakar? Ini menakutkan. Hanya kain saja yang terbakar, tapi tidak pada hubungannya. Jika Yang Mulia Mahadewa menginginkan, aku bisa memegang tangannya, mengambil sumpah. Itulah yang terjadi. Duduklah. Sebagai suami dan istri, ambillah sumpah pernikahan di depan api suci ini. Berikan tangan kananmu. Raja? Sekarang, ayah pengantin wanita dipersilakan maju. Keluarga macam apa yang mereka pilih? Dia tidak punya orang tua atau anggota keluarga. Anggota keluarga yang lebih tua boleh menyerahkan sang pengantin wanita. Neneknya Rani yang akan menyerahkannya. Rani, orang tuamu lah yang melahirkanmu, tapi nenekmu lah yang mengajarimu untuk bisa bertahan hidup. Aku mempercayakanmu, Raja. Dengan hidupku, Raja. Jagalah dia. Sejauh ini aku telah memenuhi janjiku pada ibunya Rani. Sekarang kau harus memenuhinya. Aku berjanji padamu, Ibu Ratu. Rani akan bisa menikmati semua haknya. Dia akan mendapatkan kembali haknya yang sah. Gayatrimu kini akan tinggal di sini sebagai ratu. Di depan api suci, lakukanlah sumpah suci. Aku menikahi Rani dengan kebohongan di dalamnya.
Aku menyembunyikan kebenaran dari Rani. Aku harus mengatakan kebenaran ini padanya. Semua ini harus aku buka segera. Wanita mengikuti prianya. Pada putaran pertama ini, aku berjanji kepadamu. Aku bertanggung jawab untuk memberikan 3 hal kepadamu, Rani. Cinta, hormat, dan perlindungan. Hubungan sepasang suami istri didasarkan pada kepercayaan. Aku berjanji padamu, Rani, aku tidak akan pernah merusak kepercayaan yang kau berikan. Bersamamu aku menjalin hubungan dengan impianmu dan orang-orang terkasih yang ada bersamamu. Kemana perginya Bindu? Tidak, aku tidak bisa membiarkan ini. Tidak bisa. Aku pikir Dovi akan berubah dan dia akan menyadari kalau dia melakukan kesalahan dan akhirnya dia memilihku. Dia akan memilihku. Tapi apa yang dia lakukan? Oh, Pak. Kalau kau melakukan kesalahan, maka kau akan dihukum, Dovi. Kau akan aku hukum. Kalau kau tidak bisa menjadi milikku, aku tidak akan membiarkan pelayan itu memilikimu. Aku tidak bisa. Aku akan menunjukkan kepadamu bahwa aku juga punya darah bangsawan. Aku sudah bilang menjauh dari Doviku. Kau harus mati hari ini. Diamlah kau. Ikutlah bersamaku.
aku. Apa yang akan kau lakukan? Apa yang akan kau dapatkan dengan menembak Rani? Kau akan dipenjara dan Raja akan membencimu selamanya. Dengarkan aku baik-baik. Raja Kaal dan juga aku menyetujui perjodohan ini. Dan pernikahan ini pasti akan terjadi. Tidak ada yang bisa menghentikannya, bahkan kau. Tolong jangan lakukan ini. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Aku tidak bisa melihat Dovi bersanding dengan orang lain. Sekarang kau akan mengambil sumpah ketujuh. Dengan sumpah ketujuh ini, maka kalian akan terikat satu sama lain selama 7 kehidupan berikutnya. Ada apa, Raja? Ayo. Rani, setiap janji yang aku buat untukmu adalah benar untuk selama-lamanya. Aku akan berusaha untuk menepati semua itu. Tujuanku dalam hidup ini adalah untuk memenuhi janjiku. Aku tidak akan mengecewakanmu. Dengan sumpah ketujuh, kita akan menjadi satu. Tidak ada yang akan bisa memisahkan selama 7 kehidupan. Mulai sekarang dan seterusnya, kau adalah milikku. Hidup Baginda Raja! Hidup! 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 Sumpah sudah selesai, duduklah di tempat kalian masing-masing. Oleskan pasta merah ini pada pengantin wanita. Dan kalungkan rantai pernikahan ini padanya. Pendeta, ambil ini. Raja, ini adalah rantai pernikahan leluhur kita. Pakaikanlah pada pengantin wanita. Ini. Hidup Putri Rani! Hidup! 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 Kalian berdua boleh meminta restu pada orang tua kalian. Putri Rani! Yang pertama, pada keluarga pengantin pria. Hidup Putri Rani!
Setelah mendapat berkah Tuhan, kau juga harus mencari berkah dari orang yang diciptakan sesuai dengan gambaran Tuhan. Semoga dewa membuat kalian bahagia. Selama bertahun-tahun aku menjaga harta Ibu Rani. Sekarang dia milikmu. Jagalah cucuku Rani. Kau telah mempercayaiku, Nenek. Aku tidak akan merusak kepercayaan yang kau berikan. Aku berjanji kepadamu, Rani akan bisa mendapatkan semua haknya. Selain kebahagiaan, kekayaan, perlindungan, dan hak, seorang istri hanya mencari satu hal. Kau tahu apa itu? Cinta dari suaminya. Dan cinta tidaklah lengkap tanpa kebenaran. Demi kebahagiaan Rani, cinta ini dijalankan tanpa kesempurnaan. Jika kebenaran terungkap, maka semuanya akan berakhir.